Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam yang indah, pada malam yang luar biasa. Kita boleh kembali bertemu di dalam Maranatha Bible Study online. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari sama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan rasa syukur kita, dengan segenap hati kita. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata sekarang sampai dengan selama-lamanya. selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata sampai dengan selamanya. Raja atas segala raja, atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar siapakah Yesus. Pada hari ini dan minggu depan mungkin kita lihat Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini memang betul-betul juru selamat saudara? Nah, kita buka hati di sini supaya saudara mempunyai konsep yang benar, pengertian yang benar bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita doa. Tuhan, biar kami dapat mengenal dan mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat,
supaya kami mempunyai pengertian yang benar tentang Yesus. Kalau kami salah pengertian tentang Yesus, maka hidup kami pun akan salah dan kami mengikuti Injil yang lain dan kami mengikuti gereja yang tidak sejati juga. Tapi Tuhan, biar kami mempunyai pengertian yang benar. Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan. Kami buka hati kami melembutkan hati kami untuk diisi dengan pengajaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Namanya juru selamat yang menyelamatkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, di bumi ini, di dalam dunia ini banyak juru. Juru itu artinya tukang. Juru masak, ya kan? Apalagi itu, ya kan? Juru mudi. Ada lagi, artinya keahlian mengemudi. Ya kan, kalau dikatakan juru masak, keahlian masak. Tetapi kalau ingin dikatakan juru selamat, cuma satu. Ya kan, keahlian dia, memang profesi dia menyelamatkan. Nah, di sini Yesus sebagai juru selamat, bisa katakan amin. Pertanyaan saya, saudara sudah selamat atau belum? Nah, jangan rasa-rasa, oh sudah selamat aku ini nih, saudara, bukan itu, bukan. Nah, kita lihat dengan pelan-pelan dalam pelajaran ini, saudara. Yesus sebetulnya adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi saya ulang lagi, Yesus adalah gambar Allah, gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Hidup dalam kekekalan. Kita tidak tahu Allah itu bagaimana. Tetapi gambarnya Allah, gambarnya Tuhan ada pada Yesus. Jadi saudara, di sini kita akan belajar melalui firman Tuhan siapakah Yesus. Tapi sebelumnya kita akan mundur ke dalam kitab Ibrani. Zaman dulu Tuhan bicara ulang-ulang kepada nenek moyang kita. Kalau katakan kita di sini adalah Israel, ya kan. Jadi pada kitab Ibrani dikatakan Tuhan itu bicara pada nenek moyang mereka, bangsa Israel, dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi itu nabi Israel. Tetapi kalau lihat ayat kedua, pada zaman akhir ini Tuhan bicara melalui anaknya. Ya kan, Tuhan tidak bicara pada yang lain. Tuhan telah menetapkan, Tuhan akan ngomong kepada anaknya. Nah, anaknya ini siapa di sini nih? Nah, kalau kita lihat di sini adalah ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menompang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah selesai, dia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, ayat ini mengatakan gini, Yesus ini adalah gambar wujud Allah. Lalu yang menompang segala sesuatu, menompang ini yang mengatur dunia ini tidak jatuh, saudara. Mengatur planet yang lain, ada triliunan planet, ada triliunan bintang tidak tabrakan. Bahkan dalam Mazmur jumlah bintang-bintang itu yang jumlahnya triliunan seperti pasir, jumlah pasir di pantai. Tuhan tahu namanya satu persatu. Kita tidak tahu namanya, paling-paling Mars, Venus, Pluto dan sebagainya, hanya sedikit. Tetapi jumlah bintang-bintang itu adalah triliunan. Bahkan di dalam Mazmur katakan Tuhan bisa perintahkan, kamu yang di ujung itu ke sini. Ya kan, dia bisa perintahkan itu ke sini. Jadi saudara, kalau ada bintang yang dekat-dekat dengan bumi, itu bukan kebetulan, bukan. Memang Tuhan sudah perintahkan kamu melintasi dekat bumi ya. Nah itu tadi. Tetapi nanti saudara, pada zaman 7 tahun masa aniaya besar, maka Tuhan akan perintahkan bintang-bintang itu jatuh ke bumi ini. Akan jatuh tuh jumlahnya banyak. Ya, karena saudara, ayat keempat, Yesus ini jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa lebih tinggi daripada malaikat?
Karena Yesus, nanti kita lihat dalam ayat berikut, Yesus yang menciptakan malaikat. Ya kan, nah, jadi saudara jauh lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kita masuk di sini. Nah, kalau Yesus memang Tuhan, saudara, malaikat melayani Tuhan. Saya sebelumnya akan saya jelaskan dulu, malaikat itu artinya angelos. Angelos itu artinya kacung. Jadi kacung, sudah tahu kacung kan? Pelayan. Kalau saudara melihat malaikat di depanmu, engkau takut tak? Tentunya kita ketakutan ya kan? Wah, dia malaikat ini kan? Ya kan, kalau malaikatnya terang masih mendingan. Kalau malaikat maut, nah saudara lebih kita ketakutan. Tetapi anak Tuhan tidak akan melihat malaikat maut. Saudara, malaikat melayani Tuhan. Nah, ketika Yesus mau dilahirkan, siapa yang sibuk? Ya kan, pertanyaan saya, Yesus mau lahir, siapa yang sibuk? Malaikat ngomong ke sini, ngomong ke situ. Dia ngomong kepada gembala lagi, itu dalam Lukas. Dia ngomong kepada para gembala yang ada di padang. Ya puji Tuhan, malaikat memperhatikan gembala ini. Nah, Yesus bisa menyuruh malaikat. Ketika Yesus mau disalibkan, apa kata Yesus? Aku bisa perintahkan malaikat, bisa. Ya kan, untuk menggoncangkan ini. Cukup satu malaikat kecil cukup. Saudara, engkau bisa perintahkan malaikat? Saya tidak tahu apakah bisa. Menurut saya kita tidak bisa memerintahkan malaikat. Nah, diiringi oleh malaikat ketika Tuhan datang nanti di awan-awan, itu diiringi oleh malaikat-malaikat yang begitu banyak. Seperti yang kau lihat gambar tadi itu kan. Itu kan bahannya gambar. Kemudian di kuburan, siapa yang melayani di kuburan itu? Ketika Maria Magdalena yang lain datang ke kuburan, mereka ketemu dengan malaikat. Jadi saudara, kalau malaikat melayani Yesus, artinya Yesus adalah Tuhan. Bisa katakan amin. Saudara jangan begini, siapakah Yesus ini? Oh, tidak tahulah ini siapa ini. Saudara bukan begitu, amin. Sebagai anak Tuhan, engkau mesti tahu siapakah Yesus. Jadi salah satu bukti bahwa malaikat melayani Yesus. Nah, ini bukti bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, Yesus yang kedua ini, Yesus juga disembah. Kalau dia ini manusia menjadi Tuhan, nah ini namanya kan orang gila, ya kan ini. Ya kan, kemudian kalau engkau lihat lagi, Yesus disembah orang dan dia terima penyembahan ini. Yesus mengampuni dosa. Saudara, siapa yang bisa mengampuni dosa? Yesus mengatakan dengan sebenarnya, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus katakan dengan jelas, aku berkuasa dan berhak mengampuni dosa. Siapakah Yesus kalau begitu? Dia adalah Tuhan. Jadi tidak bisa dikatakan dia hanya sekedar, tidak. Kemudian para murid mengakui Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, karena Tuhan itu satu, karena Allah itu Esa satu, Esa pula dianya menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Artinya gini, karena Tuhan itu satu, kita sudah terpisah dengan Tuhan, saudara. Nanti kita lihat minggu-minggu depan, nanti saya akan tayangkan bagaimana kita kita terpisah dalam zaman Adam dan Hawa nanti, dan kemudian kita akan lihat. Nah, karena Tuhan itu satu dan kita sudah terpisah, maka pengantara antara manusia dan Tuhan adalah satu. Maka Tuhan telah memberikan Yesus sebagai manusia pengantara. Nanti kita lihat di sini. Kita lihat, nah saudara dalam gambar ini begini, engkau bisa lihat dalam gambar ini, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Terpisah. Kita terpisah kalau karena dosa. Saudara buat dosa, saya buat dosa. Kita sudah terpisah dengan Tuhan dan hubungan sudah putus.
Maka saudara, manusia coba membuat jabatan, membuat agama, membuat kesalehan hidup, membuat mengejar ilmu, membuat perbuatan baik. Tapi sayang tidak sampai. Upah dosa adalah maut. Sehingga manusia bertanya-tanya, apakah ada jalan keselamatan? Apakah aku bisa sampai ke surga? Nah, di sini saudara, Tuhan telah siapkan jalan. Sehingga Yesus berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara sekalian, pekerjaan Kristus. Jadi Yesus datang ke bumi ngapain? Dia mempunyai tugas. Beberapa tugas nanti kita lihat, cukup banyak tugas ini. Satu, Yesus mengosongkan dirinya, kenosis. Padahal dia adalah Tuhan yang maha tinggi, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, ketuhanannya dia tinggalkan. Lalu dia menjadi seorang hamba. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 7 ini sangat bagus, sehingga nanti dalam Filipi ini dibuat satu kesimpulan, kita bisa mempunyai pikiran seperti Yesus, perasaan seperti Yesus. Nah, Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak, ketika dia menjadi manusia, dia tidak mengatakan dan dia tidak mengatakan dan juga dia tidak membawa kemahakuasaannya, enggak. Dia lepaskan. Tujuan utama Yesus adalah untuk mati. Kenapa mati? Karena Yesus adalah domba dan tujuannya adalah untuk mengembalikan kerajaan Allah yang sudah diserahkan Adam dan Hawa kepada setan. Nah, saudara, pekerjaan Yesus yang kedua, Yesus dibangkitkan karena pembenaran. Karena Yesus dibangkitkan, saudara, kita dibenarkan. Artinya, engkau percaya pada Yesus, saudara, engkau percaya pada Yesus, engkau dibenarkan. Yang keempat, kebangkitan Yesus merupakan pengumuman yang tegas bahwa satu jaminan. Jadi artinya kalau Yesus dibangkitkan, kita satu hari pasti dibangkitkan. Bisa katakan amin. Inilah pengharapan bagi anak Tuhan. Jadi inilah pengharapan manusia yang hidup di bumi ini, yang mempunyai dosa, yang punya masa depannya gelap. Tetapi kalau engkau percaya pada Yesus, engkau dan saya satu hari kita pasti dibangkitkan. Jaminan saudara ini. Jadi dikatakan bahwa Yesus adalah buah sulung. Jadi kalau ada buah sulung, tentunya ada buah-buah lagi yang lain. Nah saudara, Yesus dibangkitkan sebagai jaminan. Yesus hari ini, saudara, pada hari ini nih, dia sudah kembali ke surga. Di surga dia ngapain? Ya kan, kalau engkau baca dalam Ibrani, dalam Roma, saya tidak buka ini, engkau bisa lihat. Yesus itu berdoa syafaat untuk saudara. Dia sebagai imam besar. Jadi sebagai imam itu adalah mewakili umat kepada Tuhan, itu imam. Jadi Yesus mempunyai peranan sebagai imam. Dia doakan kita kepada Bapa dan dia menjadi pendoa syafaat karena kita. Lalu yang keenam, Yesus adalah jaminan karena dia sudah ada di surga. Bisa katakan amin? Jadi saudara, kita tidak usah takut bahwa kita nanti masuk ke surga apa enggak, ya kan? Tetapi kalau engkau menjadi pelaku firman, engkau percaya pada Yesus, saudara, Yesus adalah jaminan. Karena dia sudah ada di sana. Kalau engkau baca dalam Yohanes 14, aku menyediakan tempat bagi kamu. Ya kan, aku menyediakan tempat bagi kamu di rumah Bapa. Kalau aku sudah siapkan tempat, aku akan datang menjemput kamu. Jadi pada hari ini nih, kematian kita jangan takut, engkau bisa dipanggil secara pribadi oleh Tuhan, dan Tuhan akan jemput saudara. Yesus yang jemput, lalu dia bawa kita ke rumah Bapa. Jangan mau dijemput oleh malaikat. Nah, yang kedua adalah kita dijemput secara massal. Yesus turun dari surga di awan-awan dan dia tidak menginjak ke bumi, hanya di awan-awan saudara. Sangkala bunyi dengan cepat, sekejap, lalu kita yang mati dibangkitkan, maksudnya tubuhnya diberikan tubuh yang baru.
tubuh jasmani yang baru, maksud saya adalah lalu kita yang hidup ini juga diangkat, lalu tubuh kita ini diganti dengan tubuh yang baru lagi. Nah, saudara, yang ketujuh, kita bisa nikmati hubungan kita, persatuan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara tanpa dibatasi oleh jarak, oleh apapun. Nah, jadi begini maksud tadi, ini adalah dua sifat sebetulnya tidak tercampur dalam Yesus. Jadi saudara, jangan kau pikir gini, Yesus ini apakah 50% manusia, 50% Tuhan? Maka saya jawab di sini, Yesus adalah 100% Tuhan. Yesus adalah 100% manusia. Nah, ini tidak dicampur blended ini, 50% Tuhan, 50% manusia. Tidak, saya ulangi lagi. Yesus adalah 100% Tuhan dan dia adalah 100% manusia. Waktu dia jadi manusia, dia adalah 100% manusia. Ketuhanannya dia tinggalkan. Kita akan lihat di sini. Nah, saudara sekalian, Yesus itu mempunyai sifat ilahi sepenuhnya. Mempunyai sifat ketuhanan sepenuhnya. Apa tadi? Yesus Maha Kuasa. Yesus Maha Hadir. Yesus Maha Kekal. Yesus Maha Tahu. Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus mengampun dosa. Nah, saudara, itu ada kepada Yesus. Artinya, Yesus adalah 100% manusia, Tuhan. Saya ulangi, kalau kita lihat yang atas tadi, Yesus 100% Tuhan. Tetapi Yesus mempunyai sifat manusia 100%. Dari mana kita tahu? Yesus bisa, waktu dia masih kecil, dia belajar. Kalau dia Tuhan, perlu belajar? Tidak perlu belajar kok. Tetapi dia adalah manusia, dia mempunyai sifat manusia sepenuhnya. Yesus itu lapar, Yesus itu haus. Kalau kau lihat, ini saya tidak buka ayat-ayatnya terlalu panjang, kalau kita lihat ayat ini satu persatu, Yesus juga lelah. Yesus mengalami kekhawatiran. Jadi saudara, bukan hanya kita khawatir, tetapi Yesus pun mengalami kekhawatiran, kekecewaan. Yesus pernah mengalami kecewa, amin. Tetapi dia tidak tinggal dalam kecewaan. Yesus tidak tinggal dalam kekhawatiran. Kalau dia tinggal dalam kekecewaan, nah artinya itu saudara, dan Yesus menderita secara fisik. Dia ditabok, dia ditampar, diludahi, ya kan, disalibkan, dia menderita. Dia menderita secara mental. Dia emosinya juga terganggu. Akhirnya dia mati. Hanya bedanya dia tidak buat dosa. Saudara, itulah yang dikatakan kenosis. Yesus mengosongkan dirinya dan dia menjadi hamba. Saya mau contoh gini. Yesus sebetulnya Tuhan Maha Tinggi, saya ulang lagi. Yesus sebetulnya Tuhan Maha Tinggi seperti ini. Nah, dia Tuhan Maha Tinggi. Lalu dia menjadi manusia, dia menjadi hamba. Hamba itu artinya kacung, budak, status manusia yang paling rendah. Jadi Tuhan yang Maha Tinggi menjadi status yang maha rendah. Lalu ketika dia disalibkan itu adalah hukuman yang paling rendah, hukuman yang paling menyakitkan, sama dengan para penjahat. Jadi ketika dia mati pun sebagai penjahat yang paling rendah. Lalu dia mati masuk neraka. Masuk neraka adalah kedudukan manusia yang paling sial, yang paling tidak punya pengharapan. Jadi yang paling rendah manusia itu kalau matinya masuk neraka. Nasibnya paling sial itu masuk neraka tadi. Yesusnya Maha Tinggi telah menjadi ke bawah. Tetapi saudara, pada hari ketiga Bapak mengatakan apa? Engkau bangkit. Karena dia bangkit, maka saudara, kita tidak masuk ke dalam neraka. Bisa katakan amin. Karena kita percaya pada Yesus, kita tidak masuk ke neraka. Nah, sejak Yesus bangkit, maka kematian sejak itu sampai hari ini nih, siapa yang percaya pada Yesus tidak masuk neraka, tapi langsung masuk ke rumah Bapa. Nah, saudara sekalian, jabatan Yesus, dia adalah nabi.
Apa itu nabi tadi? Nabi itu wakilnya Tuhan. Jadi Yesus kalau dikatakan nabi itu benar, 100% benar. Yesus adalah nabi benar, karena dia adalah wakil dari Tuhan kepada manusia. Bukti bahwa Yesus nabi, maka dia buat mujizat. Kalau nabi tidak ada mujizat, itu bukan nabi. Nabi Israel dalam perjanjian lama semua membuat mujizat-mujizat. Nah, saudara, Yesus buat mujizat. Nah, Yesus jabatannya adalah imam, imam besar. Imam artinya adalah Yesus mewakili umat kepada Bapa. Jadi Yesus adalah pengentara. Yesus adalah pengentara, dia adalah imam besar hari ini nih kepada Bapa di surga. Dan Yesus jabatannya adalah raja yang diurapi. Nah, Yesus berkuasa dalam hidupmu. Bisa katakan amin? Karena kerajaan Allah sudah ada di hati. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Kalau kamu ngusir setan, kamu menyembuhkan yang sakit, kamu beritakan Injil, kamu jadi pelaku firman, kerajaan Allah sudah ada pada kamu. Atau kerajaan surga sudah ada pada kamu. Jadi ada raja yang berkuasa dalam hidup ini. Nah, nanti saudara dalam kerajaan 1000 tahun, engkau bisa lihat dalam pelajaran yang sudah-sudah maupun khotbah saya yang sudah-sudah, saya sudah mengatakan bahwa Yesus akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yesus adalah raja. Nah, saudara, Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya? Nah, saudara, kita lihat bukti di sini. Yesus ini dia tahu, saya baca dalam ayat Yohanes 13:3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi saudara, Yesus adalah Tuhan. Lalu dikatakan lagi bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku itu adalah firman, yaitu Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan Yesus katakan lagi dalam Wahyu 22, aku yang pertama Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus mengatakan dengan jelas, saya ulang lagi, Yesus mengatakan dengan jelas kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kita akan lihat berikut ini nih. Nah, Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, kita lihat di sini, ya kan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak berani mengatakan bahwa dia Tuhan. Saya jawab, tadi beberapa ayat kita sudah lihat, saya masuk lagi pada Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Saudara, ketika Yesus ngomong begini, bahwa aku ini sebetulnya Tuhan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bangsa Israel, apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel sudah siap untuk lempar batu. Dia katakan, kamu menghujat Allah, dan kamu katakan bahwa engkau sudah ada sebelum Abraham. Umur kamu berapa? Ya kan, umur kamu paling-paling baru 30-an. Tetapi Abraham itu berapa? Sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sekitar 3000 tahun yang lalu. Dia sudah ada. Jadi saudara, Yesus mengatakan dengan jelas, sebelum Abraham itu ada, aku sudah ada. Lalu Yesus ngomong lagi dalam Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, betul-betul bangsa Israel sudah siap mau lempar batu. Jadi dia ini nih, ketika Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, aku dan Bapa adalah satu, saudara, mereka mau lempari batu. Kenapa? Konsep mereka, Yesus bukan juru selamat. Konsep mereka, Yesus bukan Tuhan. Bahkan mungkin ini anggapan bangsa Israel,
Yesus ini adalah manusia yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Atau dia ini orang mabok ini kan, atau orang gila. Orang gila kan banyak itu mengatakan bahwa aku Tuhan, itu ada itu. Nah saudara, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa ngampuni dosa. Dia ngomong lagi di sini, kamu tahu bahwa aku ini berkuasa ngampuni dosa kamu. Yang mengampuni dosa siapa itu? Hanya Tuhan kan? Tetapi bangsa Israel tidak terima. Kenapa tidak terima? Mata mereka terselubung. Ada selubung di sini, terselubung, dan mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Allah. Padahal Yesus adalah gambaran Allah yang jelas. Nah saudara, kita masuk lagi di sini. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara, akibat Yesus ngomong ini, dia disalibkan. Jadi akibat dia mengatakan bahwa sebetulnya aku ini Tuhan, aku ini Allah, maka akibat perkataan ini dia disalibkan dan dia dihujat dan dia harus mati, disalibkan secara mengenaskan. Nah saudara, Yesus ngomong lagi ini dalam Wahyu, tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang ngomong ini kalau bukan Tuhan siapa? Saudara, ini Yohanes di Pulau Patmos. Dia ketemu sama Yesus. Yesus meletakkan tangannya. Lalu Yesus mengatakan kepada Yohanes, murid yang dia kasihi, murid yang selalu dekat sama Tuhan. Ketika Tuhan disalibkan, semua muridnya lari, tetapi Yohanes ada di situ. Ya kan, dia ada di situ. Dia tidak jauh-jauh sampai dia lihat sampai nafas yang terakhir. Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, Yohanes pun ada di situ. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Dia katakan jangan takut, aku yang awal dan yang akhir. Lihatlah Yohanes, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku megang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus ngomong kepada Yohanes. Yohanes umurnya sudah 90-an. Ya kan, Yohanes umurnya bukan kayak remaja, bukan. Yohanes umurnya sudah tua. Ya kan, nah saudara, sebab Yesus adalah Tuhan, maka Yesus adalah juru selamat. Saya ulang lagi. Kalau engkau menganggap Yesus adalah Tuhan, sebab engkau bisa percaya Yesus adalah Tuhan, maka ini nih, Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi saudara, berita Injil ini engkau perlu beritakan kepada siapa saja. Ini bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk kalangan gereja, bukan kalangan untuk yang belum percaya, tetapi semua orang yang engkau perlu bersaksi. Di sini dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan engkau pastikan di sini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus berani mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Saudara, kalau Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal, artinya dia adalah juru selamat. Bisa katakan amin. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Yesus, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak dikatakan, melalui aku kamu mudah-mudahan selamat. Tidak. Yesus tidak mengatakan mudah-mudahan kamu selamat. Tidak saudara. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau begitu siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan, bisa katakan amin. Nah, kalau engkau percaya pada Yesus yang benar, maka di dalam hidupmu ada kepastian. Ada kepastian karena kenapa? Namamu dan nama saya sudah terdaftar di surga.
Tetapi jangan hanya terdaftar, tetapi kita mesti mengerjakan keselamatan itu di bumi. Nah, kita masuk lagi di sini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru musuh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, dari ayat 9 dan 10 ada dua kata pasti. Kalau dikatakan pasti, itu pasti terjadi. Bisa katakan amin. Ini Roma 5 ayat 9 dan 10. Saudara ada kepastian, bisa katakan amin. Jadi kesimpulan kita adalah Yesus adalah juru selamat. Bisa katakan amin. Juru selamat apa? Dosa saudara dan saya. Nah saudara, inilah Tuhan Yesus yang kami dari gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah, ada 11 pengakuan iman. Tuhan Yesus Kristus ilahi adanya. Dia adalah Tuhan. Lalu lahir dari anak darah. Saudara, Yesus lahir dari anak gadis perawan. Bukan karena hubungan badan dengan Yusuf pada waktu itu mereka belum menikah. Nah, saya masih ada waktu sedikit, saya akan ngomong gini. Saudara, ada seorang arkeolog suatu hari dia menemukan darah di dalam gua. Darah itu darah beku. Ya kan, dia ambil darah itu lalu dia tes karena menurut dia di atas itu adalah salib Yesus. Yesus waktu disalibkan, kalau engkau masih ingat terjadi gempa bumi. Maka bumi ini nih yang batu itu retak, lalu ada darah netes di sini. Darah itu netes di atas tempat gafiran Allah atau perjanjian yang gafiran Allah itu yang hilang. Di situ ada darah. Nah, saudara, darah ini diambil, lalu dia tes kepada ilmuwan Israel di Tel Aviv, lalu mereka menghidupkan darah tadi itu. Ternyata darah itu mereka katakan terdiri tidak lengkap. Kenapa? Kita manusia yang normal terdiri daripada 23 kromosom ibu dan 23 kromosom ayah, papa. Jadi dalam hidup kita ini ada 46 kromosom. Saya tidak jelaskan terlalu panjang itu, tapi nanti, tetapi saya akan jelaskan dengan sebentar. Ternyata darah ini hanya ada 23 kromosom ibu, 1 kromosom ayah. Lalu yang ilmuwan ini mengatakan orang ini pasti tidak normal. Karena apa? Karena dia punya otaknya tidak berfungsi. Dia punya matanya tidak berfungsi. Ini pasti jadi monster yang terkapar begitu, tidak mungkin hidup. Lalu dia tanya, ini darah siapa? Maka yang arkeolog tadi mengatakan itu darah juru selamat kamu, Yesus. Jadi saudara, di dalam kitab Kejadian, kalau kau masih ingat, Tuhan mengatakan bahwa dari wanita ini, keturunan wanita ini akan menginjak engkau. Saudara, Yesus lahir dari seorang darah, yaitu anak perempuan perawan, dan dia bukan hubungan badan, dan Yesus bukan juga anak haram. Yesus, Tuhan memakai rahimnya Maria, dihembuskan Roh Kudus ke rahim Maria, lalu terjadilah anak namanya Yesus. Adam, Tuhan menghembuskan Roh Tuhan. Ya, jadi saudara di sini Yesus lahir dari anak perawan, bukan karena hubungan badan. Kalau hubungan badan, maka Yesus akan mempunyai 23 kromosom ibu, 23 kromosom ayah. Ternyata ayah cuma 1 dan dia tidak paralyzed dan dia tidak jadi monster, tetapi dia adalah menjadi Tuhan yang ajaib. Saudara, ini adalah peranan Tuhan yang jelas dalam pada Tuhan.
hidup tanpa dosa. Yesus tidak pernah buat dosa, tidak. Tidak pernah, karena kromosomnya bukan kromosom Yusuf, bukan. Karena pada waktu itu Yusuf tidak hubungan badan dengan Maria, tidak. Tetapi kromosomnya adalah dari Roh Kudus. Hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat. Dia melambangkan sebagai nabi, melakukan mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematian. Bukankah dia juga sebagai imam? Bangkit secara badani. Yesus dibangkitkan itu bukan dengan hayalan, enggak, tetapi secara badani bisa dilihat. Sampai Thomas katakan, aku tidak percaya. Lalu satu hari Yesus datang kepada Thomas, nah ini tangan kau, ini tangan aku sini. Tusuklah aku di lambung aku ini nih. Dia bangkit secara badani, naik ke surga, dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pada hari ini Yesus sudah ada di surga, amin. Nah, tapi akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dia akan datang lagi, saudara, di sini. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami dapat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Walaupun bangsa Israel tidak bisa terima, tetapi kami bisa menerima bahwa dia mengatakan yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi Tuhan yang telah menjadi manusia. Ketika Engkau Yesus menjadi manusia, Engkau mempunyai sifat seperti kami. Engkau lapar, Engkau haus, Engkau khawatir, Engkau emosi, Engkau bisa marah, dan Engkau belajar dan masa kesakitan. Engkau sudah mengalami segala macam penderitaan. Bahkan penderitaanmu lebih hebat daripada yang kami terima. Engkau dihujat, engkau diludahi, engkau ditampar di depan umum, dan bahkan engkau ditelanjangi di depan umum. Engkau luar biasa, padahal engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang paling tinggi. Engkau telah merendahkan menjadi manusia yang paling rendah di bumi. Dan bahkan engkau mengalami kematian yang sangat menjijikkan, yang paling rendah. Dan engkau mati masuk ke dalam neraka. Kematian yang paling sial yang dialami oleh manusia. Manusia yang tidak punya pengharapan. Tetapi Bapa membangkitkan engkau Yesus. Ketika engkau bangkit, kami mempunyai jaminan bahwa kami akan dibangkitkan setelah kami meninggal. Kami mempunyai pengharapan bahwa kami tidak akan masuk neraka. Bahkan engkau sudah berjanji ketika engkau kembali ke surga Yesus, engkau menyediakan tempat bagi kami. Apabila tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun akan berada. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan dimanapun Tuhan yang ada, maka pelayan itu akan ada. Kami adalah pelayan-Mu yang tidak layak, tetapi kami hanya dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh percaya bahwa Engkau Yesus adalah Juru Selamat kami. Juru Selamat kami manusia yang berdosa ini. Sehingga pada hari ini nih, status kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Dan biarlah kami mempunyai kepercayaan yang benar dan Injil yang benar. Terima kasih Tuhan, hubungan kami yang dengan Tuhan sudah dipulihkan kembali melalui kematian Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara sekalian, kami mau mendoakan bagi saudara yang meragukan Yesus. Saya ulang lagi. Kami mau doakan saudara yang saudara masih meragukan siapakah Yesus. Sehingga engkau belum mempunyai kepastian apakah Yesus ini Tuhan yang benar atau bukan. Saya mau berdoa. Kalau itu engkau saudara, letakkan tangan kananmu ke dadamu. Tidak usah lihat kiri dan kanan. Tidak usah lihat siapa-siapa. Tuhan, mata Tuhan yang maha tahu. Yesus yang dari maha tinggi melihat tangan saudara.
saya pun meletakkan tangan kanan saya ke dada saya. Memang saya sudah percaya, saya sudah ada jaminan, tapi saya tetap minta diperbaharui setiap hari. Tuhan, kami yang meletakkan tangan kanan kami ke dada kami berdoa supaya kami mempunyai kepastian keselamatan. Karena Yesus di dalam Tuhan, Engkau tadi katakan, aku memberikan engkau keselamatan. Di dalam aku pasti, bukan mudah-mudahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kepastian itu ada pada kami, dan kepastian itu kami tetap pegang sampai selama-lamanya. Biarlah roh Tuhan ada pada kami, dan roh Tuhan itu menghidupkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang hari ini kami dengar, dan untuk besok yang kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Berikan kami hati yang baru. Tuhan, berikan kami hati yang baru. Hati yang baru, hati yang taat. Hati yang menjadi pelaku firman. Dengan merendahkan diri kami dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan mulut kami mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami yang sudah mengikuti dalam pelajaran ini. Hidupkan firman Tuhan supaya kami jadi berkat, dan kami dapat mengajarkan kami yang lain supaya kami mempunyai pengajaran yang benar. Terima kasih untuk Injil-Mu yang manis, yang indah, karena Injil adalah berita kesukaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara sekalian, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Amin.